Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi seputar Pi Network tentunya ya. Namun sebelum saya melanjutkan, jangan lupa terlebih dahulu untuk like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru saya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan oke, kita mulai dari awal. Di sini ada beberapa informasi yang akan saya kabarkan dan akan saya bacakan lah tentunya ke kalian ya. Jadi keterangannya ini dari jaringan multimiliar ya. Hanya 314.159 dolar ke atas yang dapat memberikan kebiasaan perdagangan yang adil ya. Karena sebagian besar komunitas Pi mungkin tidak akan pernah dapat memiliki hingga 100 Pi di dompet mereka. Dengan demikian tidak akan mampu membeli sejumlah besar Pi pada komoditas ya. Semua pembayaran harus berkisar dari 0,00007 koin Pi, 0,006,0,1 koin Pi ya. Jadi di sini jelas untuk menghimbau kita semua untuk mendukung di harga konsensus global ini ya, yang mana ini memang menurut saya diharuskan sekali terkait banyaknya juga di beberapa yang baru-baru ini ya, para pioner baru yang baru bergabung itu sudah semakin meningkat juga ya. Tentunya sudah menjadi dengan perkembangan Pi sekarang mereka mulai sadar untuk kembali menambang di Pi ataupun bergabung di Pi Network tentunya ya. Dan selain itu ini ada postingan juga dari jaringan multimiliar. Jadi di sini Picoin akan digunakan secara massal pada bulan September 2022 hingga Desember 2022. Penonton harus mengunduh aplikasi dan mengamankan bagian Pi mereka sendiri ya. Jadi jelas di sini ya, yang mana ada juga suatu katanya yang untuk mengajak kita yang belum bergabung ya, untuk segera bergabung jika tidak ingin ketinggalan ya. Tentunya sekarang sudah berbagai bukti sudah semakin terlihat jelas yang mana seperti market yang akan tersedia di browser ya. Di situ kan sudah jelas market yang akan menjual mobil ataupun motornya ataupun lain sebagainya lah ya, yang bisa ditukar dengan Pi. Jadi jelas nilai Pi ini sangatlah tinggi. Untuk apa mereka susah-susah ya ingin membentuk suatu marketplace, namun kalau nilai Pi ini nggak ada ya, tentunya nilai Pi ini akan sangat tinggi di kemudian hari tentunya ya. Ya itu semua tergantung kita mengawalinya dari sekarang, yang mana kita harus terus mendukung konsensus global, oke? Dan ini ya, ini diposting dari Pi Network Garuda, yang mana keterangannya di sini ketika keberuntungan besar datang dari 35 hingga 55 tahun. Yang terbaik adalah pindah ke Universiade ya. Terlalu dini, mudah sombong, terlambat, tidak bisa menikmati hidup. Jika suatu saat rezeki datang dan membuat Anda kaya, Anda harus selalu mengingatkan diri sendiri ya. Jangan lupa cara Anda berlari tanpa payung di hari-hari hujan itu. Jangan lupa bagaimana Anda selamat dari hari-hari ketika Anda begitu miskin ya, sehingga tidak ada yang peduli selama 3 hari dan 9 kali makan.
Dan ingat untuk membantu mereka yang membutuhkan ya. Jadi ya kesimpulan yang bisa saya ambil di sini terkait yang mana para penambang Pi tentunya akan menjadi orang-orang kaya baru ya di beberapa tahun ke depan ataupun di beberapa bulan ke depan. Yang mana di sini sedikit mengkritik ya mengenai sifat kemanusiaan ataupun sifat kita sebagai masyarakat yang seharusnya bisa saling membantu ya. Apalagi dengan hadirnya Pi tentunya akan menjadi suatu aset kekayaan Anda di kemudian hari ya. Tentunya jangan lupa untuk saling membantu kepada sesama, oke. Selain itu di sini dari grup Pi Network Indonesia Community ya, diposting oleh Mulan Cahyati ya. Dapat warning ya dari teman, katanya hati-hati sama grup Pi ini ya. Sarangnya Reaper, penipu, mereka beli koin Pi lalu nanti mereka blok akun si penjual setelah mereka kirim koin. Waspadalah ya. Jadi untuk Mulan Cahyati ya, sangat baik sekali karena mengingatkan untuk semua teman-teman Pioneers agar berhati-hati dalam memasuki sebuah grup ya, yang mana seperti di gambar ini grup P-Net Exchange ya, grup P-Net Exchange. Jadi hati-hati dalam setiap undangan grup ya untuk kalian semua ya. Antisipasinya yaitu jagalah koin Pi kalian, jangan sampai dibeli dengan harga murah, karena yakinlah nilai Pi akan sangat tinggi ya. Nilai Pi akan sangat tinggi. Oke, di sini ada penjelasan lagi dari Pi Network. Dr. Nicholas mengatakan baru-baru ini harga Pi diputuskan oleh para pioneers komunitas ya. Ingat, aku hanya Pi pioneers sama seperti kalian. Beberapa pertanyaan hanya dapat dijawab oleh core team tentunya ya. Tolong jangan tanya saya. Saya hanya mencoba yang terbaik untuk membiarkan masyarakat tahu apa yang terjadi dan secara aktif mendukung harga konsensus. Ya. Jadi postingan di sini perlu diacungi jempol, yang mana ya seperti yang saya jelaskan barusan. Kita patut menghimbau untuk seluruh pioneers yang ada di Nusantara harus mendukung ya terkait konsensus global ini. Tentunya ini demi demi kebahagiaan bersama ya, yang mana kita sebagai pioneers itu akan menuai hasil yang tentunya fantastis di kemudian hari. Dan ini harus kita lakukan dari sekarang, untuk membentuknya dari sekarang, oke. Ini ada lagi, setelah mulai barter akan ada harga berbeda dari pedagang yang berbeda ya. Ini akan direkam di blockchain. Harga mayoritas dan minoritas akan berkompromi dengan harga yang stabil. Kami mendukung $314.159 karena mewakili nilai Pi dan dapat menahan spekulasi. Konsensus Pi Network. Konsensus Pi Network maksudnya ya. Jadi di sini sudah cukup jelas. Intinya satu aja ya dari saya, nilai Pi akan sangat tinggi. Namun ya Anda harus benar-benar meyakini ini ya. Namun jikalau Anda tetap saja melakukan pertukaran Pi dengan uang fiat ataupun dengan konsensus asumsi nilai Pi yang sangat rendah, di misal tuh kayak di beberapa grup saya kan, di beberapa sosial media saya lah maksudnya, itu ada yang beberapa orang menjual Pi dengan senilai satu koinnya ada Rp6.000
hingga paling tinggi lah ya, Rp100.000. Jadi jangan sampai kalian ikut-ikutan semacam itu ya. Tentunya agar apa? Ya agar kalian tidak menyesal di kemudian hari ya. Oke. Mengenal jaringan pendiri Pi, Dr. Nicholas Kokalis, PhD, Dev Zone. Nicholas Kokalis adalah pasca doktoral di bidang ilmu komputer di Universitas Stanford, di mana ia melakukan penelitian dalam komputasi sosial dan saat ini mengajar merancang aplikasi terdesentralisasi blockchain. Di awal PhD-nya, dia menciptakan kerangka kerja untuk pemecahan masalah pada sistem terdistribusi yang menoleransi kesalahan. Kokalis memiliki keahlian dalam merancang aplikasi viral yang telah menarik lebih dari 20 juta pengguna dengan tingkat keterlibatan dan retensi yang sangat baik, dan menerima penghargaan Facebook Foundation pada tahun 2009 ya. Dia adalah anggota tim pendiri StarX ya, komunitas pengusaha nirlaba dan pedal gas untuk anggota Stanford Alliance ya, di mana ia merupakan Chief Technology Officer dari 2010 hingga 2018. Ia meraih gelar sarjana di bidang teknik dan komputer, gelar master dalam ilmu manajemen dan teknik dari Universitas Stanford. Sebelum mengimplementasikan proyek Pi Network, Nicholas Kokalis telah bertahun-tahun melakukan penelitian tentang cryptocurrency. Selain kegiatan profesional, Nicholas Kokalis juga CTO StarX ya, dana yang mendukung mahasiswa Stanford untuk memulai bisnis. Sejak didirikan pada tahun 2011, StarX telah membantu 1.300 startup yang sukses, termasuk lebih dari 700 perusahaan unicorn seperti Branch, Lyft 360, Patron, Point, Kodiak Scans, dan investor dan mitra StarX termasuk Amazon ya, Google Cloud, GitHub, Brick, Daikin Bank, Sumitomo Bank, Silicon Valley, perusahaan farmasi AstraZeneca, Stanford University, dan Stanford Health sendiri telah menyediakan 200 juta USD untuk mendanai anggota StarX. Jadi sangat jelas sekali ya terkait Dr. Nicholas Kokalis itu sudah sangat berpengalaman di bidang teknologi lah, intinya menurut saya seperti itu. Dan oke, kita lanjutkan. Sejak 2017 Nicholas Kokalis mengkonfirmasi bahwa StarX sedang memperluas platform blockchain-nya sendiri, di mana semua mendorong pengembangan StarX akan menjadi bagian dari platform di masa depan. Pi Network akan menjadi mata uang virtual yang dibuat untuk ekosistem StarX. Di beranda jaringan Pi, Nicholas Kokalis menggambarkan dirinya sebagai berikut. Saya sangat percaya pada potensi teknis, keuangan, dan sosial dari cryptocurrency, tetapi kecewa dengan keterbatasan saat ini. Saya berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke banyak orang dengan meningkatkan pengalaman dan membangun nilai untuk semua orang. Saya mengerjakan proyek ini dengan filosofi pulau yang berpusat pada pengguna, membalikkan pengembangan blockchain baru, luncurkan dalam beta ya, undang anggota ke jaringan, ulangi protokol dengan anggota tersebut, dan desentralisasikan desain hasil Pi Network, cryptocurrency baru dan jaringan peer-to-peer yang saat ini beroperasi di lebih dari 150 negara dan diperkenalkan dalam 32 bahasa ya.
Pi Network sendiri adalah proyek mata uang digital yang bertujuan agar penambangan cryptocurrency dapat diakses karena sentralisasi mata uang generasi pertama seperti Bitcoin menempatkannya di luar jangkauan pengguna sehari-hari ya. Jaringan Pi yang dikembangkan oleh tim lulusan Stanford memungkinkan pengguna untuk menambang koin ya. Aplikasi ponselnya memvalidasi transaksi pada catatan terdistribusi. Ya, jadi jelas di sini yang mana kita sudah mendalami terkait siapa sih itu Dr. Nicholas Kokalis ya. Jadi sudah kita baca dari awal tadi sampai pada selesai ini. Tentunya ya kalau kalian tidak menyekipnya, kalian akan lebih memahami terkait Dr. Nicholas Kokalis yang suatu bidang ahli teknologi ya, yang mana makanya sering saya sebut bahwa proyek Pi Network ini adalah proyek besar dan akan membawa kesejahteraan untuk setiap masyarakat yang sebagai pioneers di Pi Network itu sendiri tentunya ya. Dan oke lah ya, saya cukupkan sampai di sini saja dan terima kasih sudah mampir di channel saya maksudnya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan bagi yang belum aktifkan notifikasi loncengnya segeralah aktifkan agar setiap saya mengupload video terbaru saya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima setiap notifikasi dari setiap video-video saya. Oke. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.